kuntilanak asli. Memang kuntilanak bopeng kayak kau ini takut dia bertawa. Tiba-tiba setan yang akan mulai tayang 16 April 2026. Ini dia official poster dari film Tiba-tiba Setan. 1, 2, 3. Wow. Yes, ini dia Tiba-tiba Setan 16 April 2026. Ada ya? Ada. Dicek dulu. Anjing, hantu gasing. Atas nama Bonar ya bang? Iya benar. Bonar apa benar nih? Abang typo ya? Tadi semoga suka, semoga merasa terhibur, dan semoga merasa tergugah untuk ke bioskop tanggal 16 April nanti. Jadi tadi saya baru mengumpulkan cerita, berbagai macam cerita dari teman-teman cast, juga dari Pak Jimmy, bagaimana tiba-tiba setan ini lahir. Jadi ide pertamanya itu dari Mbak Uka, yang dikirim ke Pak Jimmy, yang dikirim ke Pak Oki, dan habis itu Pak Oki ngumpulin teman-temannya, dan terjadilah tiba-tiba setan. Jadi kira-kira garis besarnya gitu. Saya nggak mengambil porsi masing-masing yang nanti bisa diceritakan dengan sendiri. Tapi kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya nggak tahu ini boleh di spoiler atau enggak, tapi saya spoiler anyway gitu ya. Kebetulan saya juga 3 bersaudara. Film ini tentang ada 3 saudara, dan kebetulan saudaranya juga dua laki-laki 1 perempuan. Saya juga. Nah, untungnya kita nggak berebut harta sih. Gitu. Betul. Beda pak. Udah kebagi rata. Iya. Kalau saya posisinya berebut pak. Tapi ya filmnya itu tentang harta, hantu, dan keluarga gitu. Jadi sesuatu yang sedikit relate dengan saya karena harta butuh, hantu pernah lihat, keluarga juga sangat penting. Jadi buat saya ini sesuatu yang menarik sekali. Nanti bisa ditonton tanggal 16 April nanti. Juga ingin saya highlight juga film ini 13+. Jadi untuk semua umur, enggak semua umur ya, 13+. Tapi ya nggak apa-apa lah ya kalau ajak orang-orang. Betul. Biasanya bawa anaknya kan pak. Bawa anaknya. Anak umur 8 tahun, ibu umur 20, kalau ditambahkan 28. Bentar, ibu 20 tahun. Paling unik kalau bisa dibilang mulainya, karena biasanya nge-pitch cerita film itu kan lama ya, lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini cuman by phone. Uka ada cerita horor komedi, ada apa ceritanya? Ceritain gini. Itu aku ingat Pak Sridhar, Pak Jimmy ketawa di speaker, udah done. Dan di situ aku tahu bahwa mereka juga pede dan percaya bahwa cerita ini punya potensi buat jadi sesuatu yang lucu gitu. Dan kita langsung kerjain naskahnya. Cerita ini aku bikin tuh sebenarnya udah lama banget, udah 10 tahun lebih. Cuman tersimpan lama karena horor komedi jarang. Waktu itu kita di Indonesia kan kita jarang bikin horor komedi. Kalau dibilang original cerita itu sebenarnya simple sih. Dari aku kan orang Medan, keluarga aku Batak, dan kita suka diceritain cerita-cerita tentang keluarga zaman dulu. Aku nggak bisa spill karena itu akan men-spoil ceritanya. Cuman itu dari cerita lama dari keluargaku yang akhirnya aku bikin jadi cerita ini. Cuman aku jadikan cerita horor komedi. Dan yang terakhir aku mau sampaikan, mungkin untuk seorang penulis, kita mau bikin naskah sebagus apapun, kalau kita nggak punya tim yang oke, naskahnya nggak akan jadi apa-apa. So terima kasih buat semuanya, cast dan kru aku dan sutradara aku dan Bang Rido, semuanya thank you so much. Karena nonton trailer tadi kayak apa yang kita sebagai penulis punya cerita yang udah bertahun-tahun disimpan, akhirnya kita lihat jadi sesuatu di layar, itu like spesial banget. So makasih banget buat semuanya. Siap. Babi. Sembarangan aja kau buang sampah. Pedas lagi mie ayam kau ini. Lah request pala bapakmu itu. Pemain di sini. Jadi terima kasih dulu para produser, tapi saya dipilih sama Oki dan Lolo sebenarnya, makanya saya akhirnya terlibat di sini. Jadi terima kasih buat mereka dan film Tiba-tiba Setan, ini film komedi horor yang sangat sederhana, yang kalau saya pribadi berharap bahwa ini bisa menghibur
banyak orang, terutama kita karena 13 plus, jadi banyak lah harapan kita buat bisa dinikmatin oleh banyak usia kayak gitu. Dan tentunya film ini bukan cuma ketawa-ketawa doang, tapi juga ada unsur-unsur lain, karena ada unsur keluarga, terus ada unsur suami istri tentunya, dan persahabatan. Dan yang pasti secara statement, kalau gue pengennya adalah bisa memberikan cerita yang ngasih tahu bahwa kadang-kadang manusia itu bisa lebih menyeramkan daripada setan. Oke. Jadi sih nelfon Lolo ngobrol sama aku, terus nge-present kita mau ada bikin film. Kayaknya ini produksian pertama juga kemarin ya Pak ya. Iya. Ini produksian pertamanya SJ. Dikasih sinopsisnya, aku bilang sama Pak Jimmy, Pak ini sinopsisnya menarik nih Pak, aku bilang gitu. Terus nggak lama dikembangin, Pak Jimmy bilang ada nggak rekomendasi teman-teman atau tim yang bisa ngebuat film ini biar bisa jalan dengan baik nih gitu. Jadi kalau tadi Bang Isi bilang aku ngajak Bang Isi, memang benar aku yang ngajak, tapi keputusan tetap di Pak Jimmy yang mengiyakan. Tapi ditekan Bang Isi. kan? Pak Isi aja ya, gitu kan? Enggak, Jadi gimana? ya dicekek. Isi aja, isi enggak gitu. lebih sadis. Nah, sih, kayak begitu akhirnya jalan semua segala macam. Aku tuh senang kenapa aku bilang ngajak teman-teman semua segala macam, karena kalau bikin satu project film gitu kan, kita lumayan intens tuh, kayak 2-3 bulanan tuh bakal bareng terus gitu. Kalau ini isinya teman-teman semua, jadi ngerjainnya tuh happy aja. Project kan yang dikerjainnya dengan happy, hasilnya biasanya bagus kayak begitu. Kalau kita udah ada aja tuh project kan yang di hati gremeng kayak gini. Ada aja tuh yang kayak gitu tuh. Kalau udah ada kayak begitunya, biasanya hasilnya jadi berantakan. Ini makanya milihnya Bang Isi, ada Rido, yang lain juga tim-tim Astra dan lain-lain tuh. Aku tuh cuman bilang, Pak saya punya teman, ini Pak dia bisa ngedirect semua segala macam. Setelahnya itu aku serahin, aku udah nggak ada obrolan lagi kayak gitu. Tapi memang potong 15%. Ngeplek aku cuma itu, aku yang tahu. Jadi untuk teman-teman di sini udah juga dibilang si Oki tadi kan. Makanya bingung nih aku nih. Jadi pokoknya aku senang pemilihan udah bilang Oki juga. Ya, jadi ya udah itu karakter aja lah ya. Karakter aja. Jadi aku sahabat si Rambo namanya Bonar. Dia itu yang paling di highlight itu dia sebenarnya tidak takut dan tidak percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi dia mau mencoba mengejar uang karena perempuan. Gitu. Oke. Jadi ada sesuatu lah di Yes. situ. Dan kali ini duet nih akhirnya bareng sama Oki. Iya, makanya aku senang kali nih. Ya, gimana tuh akhirnya duet ini Bang Lolok sama Oki? Aku pengen jadi kayak Kadir Doyo. Oh, berdua ya. Dia kan udah jadi warkop sama agak lain kan. Pecah-pecah aku berarti nih. Iyalah. Kau harus bekerja keras membantu aku, membantu teman-teman yang lain. Kau lah tulang punggung kawan-kawan kau dari Medan. Biji mata. Tapi aku pengen, tapi senang karena aku awal pertama datang ke Jakarta itu Lolo yang ngajakin aku, udah nggak apa-apa tinggal di tempat aku aja, kita jalan bareng, kerja masing-masing, nyari jalan masing-masing, sampai pada akhirnya kita ketemu di satu proyekan di film Tiba-Tiba Setan ini tuh kayak ngerasa happy sekali aku. Mudah-mudahan kami bisa jadi sesuatu lah untuk film depannya nanti. Amin. Jadi perjuangan bersama ya. Iya, perjuangan Lolok, bersama. kalau dari Bang Lolok gimana? Ya itu makanya aku bilang aku tuh senang sama film ini karena benar-benar aku sama Oki itu main film bareng. Karena yang kayak udah dibilang Oki juga. Ya lah kayak gitulah. Tentang yang perjuangan dari awal. Iya. Ya, hah bukan horor gitu. Ya karena kan gue sama ini filmnya horor-horor semua. Ini bukan horor. Ada komedi kan depannya. Ya jangan Jadi seneng banget akhirnya main yang
komedi horor. Ah. Ada horornya. Komedi horor. Yang kau senangi karena nampar aku kan? Nampar juga tampar. Kau juga kena tampar? Kepala aku tapi. Kepala. Semua karena nampar-nampar kami kan? Di sini nggak kayak syuting sih rasanya, kayak main-main aja. Kayak check-in ya? Check-in. Apa tadi? Lagi puasa Bang Lolok, lagi puasa. Iya. Lupa lagi puasa. Karakternya seperti apa? Ratu Felicia, silakan. Karakternya Camilla yang kebanyakan filler dan kebanyakan botox, jadi nggak bisa berekspresi banyak. Challengingnya adalah syuting sama si monkey model ini. Tapi nggak bisa ketawa, karena emang nggak boleh ketawa kan. Camilla harus selalu Iya. Kalau ngeliat hantu pun pokoknya semuanya sama deh. Marah, seneng, sedih ya mukanya ya sama. Tapi seru ya berarti syuting sama teman-teman yang ada di sini ya. Siap, terima kasih, tepuk tangan untuk Ratu Felicia. Tapi kenapa tiba-tiba itu hantu datang coba? Jangan-jangan itu hantu yang kita main jelangku. Gila lo ya. Senang banget diajakin di project ini, Pak Jimmy juga yang ajak ya. Terus begitu, karena kan aku belum pernah barengan sama Oki sama Lolo, jadi waktu dikasih tahu bermainnya dengan Oki dan Lolo gitu. Oke deh, yuk pengen explore gitu. Dan ternyata pas nyampe ada teman-teman yang lain juga gitu, yang dimana kita udah pernah sempet project bareng juga, Tanta, ada Kopi. Terus habis itu, oh Feli belum tapi akhirnya ini pertama. Udah, oh iya udah. Betul. WhatsApp aja kalian, jangan ngobrol lagi respon ini. Ngobrol Sama Feli juga udah, tapi bener-bener lama banget. 2012 ya Feli? 2012 waktu itu, iya jadi ketemu lagi, gitu. Nah, Itu ceritanya 2012 gimana sih? Gak usah. Beda. aku cium kau ya. Ya terus akhirnya dikasih peran karakter sebagai Heru di sini. Heru adalah suaminya Poppy Sofia, ya, suaminya Vero, di mana Heru ini mau kondo, modal kondominium. Oh. Enggak, tadi rencana kau ngomong yang asli. Ya, yang mana? Modal? Itu aslinya. Modal kondangan doang. Enggak, udah bilang aja. Orang tahu kok. Bilang dong. Ya. Modal konsisten doang. Iya, Jadi modal konsisten doang. Betul, bagus dia. Iya. Boleh kita tukeran aja kan? Wah, bagus. Iya, gitu. Memang konsisten banget ya anaknya ya. Gitu. Karena cuma yang Heru punya adalah konsisten itu. Yes. Gitu. Cuman itu doang. Ya. Astagfirullah. Veronica, istrinya Heru. Situasi syutingnya ngeri-ngeri tapi menyenangkan gitu. Ngerinya karena kita stay di hotel yang lumayan udah lama banget, hampir sebulan. Kadang dapat kamar yang agak-agak seperti gitu, jadi seremnya dapat, tapi komedinya dapat karena syutingnya bareng sama komedian ini semua kocak banget. Terus karakter Vero sendiri, dia adalah seorang istri dari Heru, sangat cinta sama Heru, walaupun Heru mau condo gitu ya. Dan di sini Vero juga lagi hamil. Karena hamil itu dia jadi suka tantrum gitu kan. Jadi biasa kalau hamil itu kan emang ada kecenderungan hormon gitu kan. Jadi bentar-bentar kayak petasan banting gitu. Meledak sana, meledak sini gitu. Terus karena dia merasa anak cewek satu-satunya di keluarga, jadi kayak punya kekuatan super gitu, punya kekuatan lebih. Kakaknya kadang-kadang ditindas, adiknya juga ditindas. Seperti itulah. Dia cuma cinta sama suaminya tercinta. Heru. Seperti itu. Siap, terima kasih. Lihat pas dikasih tahu ceritanya seperti apa, itu udah menarik. Dan sutradaranya aku belum pernah kerja sama bareng, semakin menarik. Tahu jajaran pemainnya makin udah 100% deh, langsung oke. Karena aku yakin kalau misalnya yang ngerjain itu orang-orang kayak mereka ini selalu serius, itu pasti akan menyenangkan hasilnya gitu. Jadi aku langsung iya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Karakternya seperti apa? Karakter. Barusan main golf udah capek ya. Golf dulu lagi. Ya, kayaknya aku salah celana deh. Ini celana terlalu kurang senonoh deh. Maaf ya. Jangan udah aku tutupin pakai topi. Enggak ngaruh. Jadi aku karakternya sebagai Aldi. Aldi itu adalah anak tertua
kenapa dia akhirnya tadi kan ada di trailer juga dibilang sama bapaknya yang perankan oleh yang ada di sini bapaknya. Om Jo ya. Om Jo, ada Om Jo juga sebagai bapaknya. Dia bilang ada emas langsung. Kenapa si Aldi ini semangat banget karena dia punya istri yang koleksi operasi plastik. Jadi butuh Butuh perawatan. Butuh perawatan yang jadi beda seperti alat udang. Itu dia. Jadi Istrinya tukang recycle. jadi intinya begitu. Intinya sih ya pokoknya ini garis merahnya adalah uang. Oke, karena uang ya seperti apa ya? Karena uang ya seperti itulah. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tante Ginting. Ngapain? Ini belah tangan kayak si Kelly. Nggak usah diikutin, Kelly aja yang nyayat tangannya. Kenapa nggak bilang sih tahu? Pedih ini. Aduh monyet. Ada iya, ada adegan itu lah ya, ada adegan itu. Ada satu adegan yang kayak belum boleh. Oh. Tapi ya aku bingung. Iya. Tapi ada satu adegan yang aku percaya banget kayak aku bisa nih, I can do this, aku bisa gitu. Terus aku nanya ke orang castingnya, boleh nggak aku casting yang adegan ini? Terus dia bilang enggak, kita nggak ada waktu, maaf. And I was like, please, karena aku ngerasa kayak yang adegan satu lagi kurang bagus. Jadi beberapa minggu lewat, aku nggak dengar balik dari tiba-tiba setan sama sekali. Aku nggak dengar satupun. Terus akhirnya one day aku lagi di Bali shooting something else. Tapi di Bali terus aku dapat telepon waktu aku lagi kerja. Terus mereka bilang, malam ini bisa kirim casting video ini yang kamu minta. Terus aku bilang, oh oke. Tapi di saat itu aku lagi kerja. Terus I was like, oke. Yang penting aku harus kirim by that night karena mereka lagi bikin decision siapa yang mau main Kelly gitu. So then yaudah, I did that. Terus malam itu mereka bilang oke, lock. Wow. Yeah. So I was like, aku happy banget karena so terima kasih banyak ke semuanya udah have me in this project. I'm super happy. Rezeki itu emang gak kemana ya. Iya Bang Oki, kenapa tadi saat Amara ngomong kok senyum-senyum gitu? Terima kasih banyak udah datang teman-teman. Di sini Syahabi berperan sebagai Michael. Kalau ada Aldi, ada Vero, anak ketiganya Michael. Michael ini sebenarnya anak bungsu cowok yang manja dan dia YouTuber. YouTuber untuk tema yang dibawain adalah horor. Jadi walaupun memang sama seperti kakak-kakaknya di sini mencari emas juga, tapi karena ngelihat kayak di sini suasananya horor nih, ya udah sekalian cari emas tapi sekalian ngonten horor juga barengan sama pacarnya gitu. Masih kita berdoa dulu lah. kita ini hantu. Kalau berdoa ya terbakarlah kita, Pau. Udah. Soalnya karakterisasinya ya singkat pada jelas setan. Tadi udah ngomong ke Kaisi, boleh ngasih tahu singkat pada jelas setan. Iya, tapi itu tuh yang itu tuh setan tuh tulisan setan tuh. Tiba-tibanya kalian dong berarti. Oke, keseruannya seperti apa sih orang syuting sama, karena kan ada adegan yang intens banget kalau kita lihat di trailer nih, tapi syuting sama teman-teman kayak Bang Oki, Bang Lolox dan yang lain seperti apa? Jujur aku bisa bilang kalau misalkan ini bukan peres ya, cuman aku selalu ngomong ke orang-orang kalau misalkan ini best syuting yang pernah aku lakukan. Kok megang nenen? Nanti dibales marah. Ya, seru ya bersama dengan teman-teman yang ada di sini ya. Terus apalagi pas aku tahu cast-castnya juga pada keren-keren semua. Terus yang seperti tadi mereka pada bilang syutingnya tidak berasa kayak syuting, apalagi kan kita juga nginep lama banget di tempat yang sama kan. Iya, bareng. Jadi bondingnya berasa banget ya. Iya, bangun-bangun katanya mereka lagi. Kenapa Bang Oki mau berkomentar?